Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Kembali lagi bersama Fokus Konten. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam berurusan, dan masih dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Titanic, yang dirilis pada tahun 1997, tepatnya di tahun kelahiran admin ya. Keren sekali ya, jadi ngepas sekali tahunnya ya. Film ini menceritakan kapal terbesar pada masanya yang mengalami tabrakan ya di tengah laut, yaitu gunung es ya, membuat kapal Titanic tenggelam di tengah laut. Dan bukan hanya itu saja, tentu kisah cinta si Jack dan Rose yang membuat film ini beda dari biasanya. Oke, tanpa spoiler di awal dan tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai ceritanya, admin ingin menyampaikan bahwa video ini adalah full spoiler atau alur cerita film. Akan sangat terasa sekali jika teman-teman menontonnya yang full movie. Diceritakan pada tahun 1996, tim pencari harta karun yang dipimpin oleh Brock Lovett ya, namanya seperti itu ya, melakukan misi penelusuran bangkai kapal RMS Titanic untuk mencari kalung berlian langka yang tertinggal di dalamnya. Mereka menelusuri dasar laut Atlantik dengan kapal selam dan menemukan bangkai kapal Titanic itu. Dengan berhati-hati instruksikan timnya untuk perlahan-lahan mendekati bangkai kapal tersebut. Kemudian Brook mengeluarkan alat canggih untuk masuk ke dalamnya. Terlihat alat itu berhasil menelusuri bagian dalam kapal dan masuk ke sebuah ruangan yang di sana terdapat brankas tempat berlian itu berada. Kemudian tim Brook dapat berhasil membawa brankas itu ke daratan. Mereka pun bersorak gembira dan merekam temuan mereka tersebut. Kemudian Brook langsung membuka brankas itu yang dipenuhi dengan lumpur, dan di dalamnya terdapat sebuah kertas. Namun Brook tidak menemukan berlian langka itu. Brook yang sedikit emosi karena usahanya yang sia-sia. Kemudian ia menyuruh mereka untuk mematikan kameranya. Kemudian tim peneliti Brook langsung masuk meneliti kertas yang mereka temukan. Dengan berhati-hati mereka membersihkan kertas itu dari tanah yang sudah puluhan tahun menempel ya. Kemudian kertas itu terlihat gambar wanita telanjang yang di lehernya terdapat kalung berlian yang selama ini mereka cari. Kemudian televisi pun meliputi teman mereka itu, dan di sisi lain terlihat seorang nenek bernama Nenek Rose DeWitt Bukater, kita sebut saja Nenek Rose, yang melihat siaran TV itu dan langsung terkejut karena ternyata gadis telanjang dalam lukisan tersebut adalah dirinya. Ia langsung menelepon dan mengaku bahwa ialah gadis dalam lukisan tersebut. Kemudian setelah mendapatkan fakta mengejutkan, akhirnya Brock mengundang Nenek Rose ke kapalnya. Nenek ditemani dengan cucunya. Ia berangkat dengan helikopter dan menemui Brock. Di sana Brock menunjukkan semua barang yang ia temukan dari kapal yang dulunya adalah ruangan Nenek Rose, termasuk lukisan dirinya yang setelah melihat lukisan itu Nenek Rose seketika terbayang masa lalunya. Kemudian timnya si Brock mengajak Nenek Rose untuk melihat simulasi kronologi tenggelamnya kapal Titanic. Dan setelah itu Brook membujuk Nenek Rose untuk berbagi cerita dari pengalamannya yang selamat dari tenggelamnya kapal terbesar di dunia, yaitu Titanic. Kemudian Nenek Rose melihat rekaman bangkai kapal Titanic dan mulai menceritakan pengalamannya. Film pun baru kita mulai teman-teman. Di tahun 1992, kapal terbesar yang pernah ada akan melangsungkan pelayaran perdananya menuju New York melewati Samudra Atlantik, di mana kapal tersebut adalah kapal termegah yang pernah dibuat dan semua orang bermimpi untuk bisa menumpangi kapal itu. Kemudian terlihat gadis cantik bangsawan itu, dan ternyata adalah Nenek Rose yang tadi di awal cerita ya, ketika masa mudanya. Rose yang ingin menaiki kapal Titanic bersama ibu dan tunangannya yang bernama Cal Hockley, ya kita panggil aja si Cal, yang sama-sama dari keturunan bangsawan. Namun Cal lebih kaya daripada keluarganya Rose. Di saat orang-orang memuji kapal tersebut yang sangat megah dan mewah, Rose berpikir sebaliknya, di mana ia merasa kapal tersebut tidak begitu bagus, dan juga Rose nampak tidak begitu bahagia
karena rupanya ia bertunangan dengan si Kyle karena dijodohkan ibunya yang bukan merupakan keinginan Ross sendiri. Kemudian mereka masuk ke kapal itu dan tentu mereka berada di lantai atas dengan pelayanan yang sangat mewah. Kemudian di sisi lain terlihat pemuda bernama Jack Dawson, ya kita panggil saja si Jack, bersama 3 pemuda lainnya yang tengah bermain kartu di sebuah badan pelabuhan. Dimana dalam permainan itu Jack yang temannya berhasil memenangkan permainan dan mendapatkan tiket untuk naik ke kapal Titanic. Jack dan temannya pun sangat senang sekali, namun kapal itu akan berangkat 5 menit lagi, sehingga Jack dan temannya bergegas untuk menuju ke kapal tersebut. Dan akhirnya Jack berhasil masuk ke kapal dan kemudian Jack melambaikan tangan pada orang lain di pelabuhan. Meskipun Jack tidak mengenal yang ada di pelabuhan tersebut, saking senangnya mungkin kali ya. Tak lama kemudian kapten dan kru kapal melajukan kapal mereka dan kapal itu pun melaju dengan sangat kencang. Di sisi lain terlihat Ross dan keluarganya yang tengah menata barang-barang bawaan mereka. Saking senangnya Jack dengan pengalaman pertamanya naik ke kapal Titanic itu, ia bersama temannya berlari ke ujung kapal dan melihat sekelompok lumba-lumba yang melompat-lompat di air. Jack pun sangat senang dan menikmati pemandangan laut yang sangat luas di depan matanya sendiri. Kemudian di sisi lain Ross terlihat berkumpul dengan para bangsawan lainnya, di mana di sana Ross menunjukkan sikap yang tidak sepatutnya dicontoh atau dimiliki oleh keturunan bangsawan. Ia merokok dengan santainya di depan semua orang yang itu membuat ibunya serta Kyle ilfil pada Ross, ya. Kemudian Kyle mematikan rokok itu yang membuat Ross tidak nyaman dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Kemudian diperlihatkan Jack duduk di pinggir kapal yang tengah melukis seorang ayah yang menggendong putrinya. Kemudian terlihat Ross yang keluar dari kapal. Jack yang melihat Ross itu pun terpesona karena kecantikannya. Jelas ya, bener-bener jelas ini mah ya, karakternya jelas ya. Saat makan malam pun tiba, Ross duduk termenung seakan-akan dia sudah tak betah dengan keegoisan ibunya yang memaksanya menikah dengan lelaki yang ia tidak cintai. Karena merasa tak sanggup lagi menghadapi kehidupan, Ross pun memutuskan untuk bunuh diri. Ia pun pergi ke belakang kapal dan ketika itu Jack tengah bersantai memandangi langit, kemudian melihat Ross berlari sambil menangis. Sampailah Ross di belakang kapal dan memanjat pagarnya, namun ternyata Jack mengikuti Ross yang kemudian membujuknya untuk tidak bunuh diri. Namun Ross masih bersikeras untuk benar-benar bunuh diri dan ia mengusir Jack. Jack yang terlanjur mengetahui kenekatannya memilih untuk tetap di sana dan membujuk Ross untuk turun. Dan Jack juga menakut-nakuti Ross bahwa mungkin jika harus melompat ke air, dia bukannya mati karena tenggelam, melainkan mati karena kedinginan, kata si Jack. Mendengar hal itu, Ross pun sedikit ragu dan menanyakan kepada Jack berapa dingin air laut. Jack mengatakan bahwa air di sana adalah air terdingin di dunia. Dan ia mencoba mengulurkan tangannya untuk Ross. Ross pun mulai luluh dan memegang tangannya Jack dan di sana mereka pun berkenalan. Namun ketika hendak naik, kakinya menginjak roknya yang membuat Ross terpeleset dan bergelantungan di kapal. Kemudian Ross menjerit ketakutan, namun Jack berhasil memegang tangannya Ross dengan sekuat tenaga. Akhirnya berhasil menarik Ross naik ke kapal dan Ross pun terlihat sangat shock sekali. Mendengar jeritan Ross, petugas keamanan menemui mereka dan melihat keadaan Ross yang acak adul, yang berantakan, kemudian menuduh Jack berniat untuk memperkosanya. Tak lama Kyle datang dan menyuruh petugas menahan Jack, namun Ross di situ membantah. Ross mengatakan bahwa Jack tidak ada niatan buruk kepadanya, bahkan Jack menyelamatkan Ross yang terpeleset dan hampir jatuh ke laut. Mendengar perkataan Ross, Kyle balik memuji Jack dan sebagai ucapan terima kasih, Kyle mengundang Jack untuk makan malam bersama para bangsawan. Kemudian setelah kejadian itu, Kyle menemui Ross di kamarnya dan memberikan kalung berlian yang sangat indah sekali. Kyle berharap dengan memberikan berlian itu Ross mau membuka hati untuknya. Kemudian pagi pun tiba, Ross berjalan-jalan bersama Jack, di mana Ross berterima kasih kepada Jack atas pertolongannya. Ross juga bercerita tentang kegalauannya karena dijodohkan oleh ibunya. Kemudian Jack langsung seketika menanyakan apakah Ross mencintai tunangannya, dan Ross pun menganggap bahwa pertanyaan itu terlalu vulgar.
dan Jack pun tak berhak tahu akan hal itu, apalagi mereka baru saja kenal. Kemudian Rose pun melihat buku yang selalu Jack bawa, yang ternyata itu berisi karya-karya Jack yang lukisannya adalah wajah orang-orang yang pernah ditemui oleh Jack. Dan Rose pun memuji keindahan karyanya si Jack. Hubungan mereka semakin dekat dan tak terasa mereka asik berbincang sampai senja menyapa. Jack bercerita pada Rose tentang pengalamannya berkeliling dunia, yaitu membuat Rose merasa iri padanya betapa menyenangkannya kehidupan Jack jika dibandingkan dengannya. Kemudian waktu makan malam pun akan segera dilaksanakan. Rose dan ibunya masuk ke kapal dan mempersiapkan diri. Kemudian Jack diajak oleh salah satu bangsawan yang meminjami baju formal milik anaknya. Dan dengan memakai baju itu Jack terlihat keren sekali dan nampak seperti keturunan bangsawan sungguhan. Jack pun sudah siap untuk makan malam dan dia berlatih bagaimana cara berjalan seperti bangsawan pada umumnya. Ia menunggu Rose dan datanglah ibu Rose bersama Kel. Mereka terlihat tidak begitu menghiraukan Jack. Kemudian Rose datang dan mereka pun pergi makan malam bersama. Setelah berkumpul dengan para bangsawan, Rose memperkenalkan Jack pada mereka. Kemudian mereka pun berkumpul di meja makan. Kel memperkenalkan Jack pada semua orang bahwa Jack telah berjasa dan menyelamatkan Rose yang hampir terpleset. Dan Rose sedikit menambahkan bahwa Jack adalah seniman yang hebat yang telah membuat karya-karya yang luar biasa. Ibunya Rose yang menanyakan dari mana asalnya Jack. Jack juga berkata bahwa saat ini alamatnya Jack adalah RMS Titanic dan setelahnya adalah urusan Tuhan, kata Jack. Kemudian ibunya Rose kembali menanyakan bagaimana Jack bisa mendapatkan uang untuk naik kapal Titanic. Jack pun menceritakan bahwa pekerjaannya yang serabutan dari satu tempat ke tempat lain dan beruntung hari itu dia memenangkan poker yang berhadiah tiket untuk naik ke kapal Titanic. Kemudian ibunya Rose menanyakan lagi apakah Jack menyukai kehidupannya yang seperti itu. Jawaban Jack kali ini sangat luar biasa, di mana Jack mengaku sangat menikmati hidupnya. Ia memiliki segalanya, ia bisa bernapas dan masih punya banyak kertas kosong untuk menuangkan karya-karya dia. Jack juga berkata bahwa bangun di pagi hari tanpa mau tahu apa yang sedang terjadi dan siapa yang akan ditemui dan kemana ia akan pergi, karena kehidupan baginya seperti mengalir begitu saja. Kemarin dia tidur di bawah kolong jembatan dan kini ia berada di kapal termegah di dunia dikelilingi orang-orang kaya seperti mereka. Jack menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang tidak mau menyia-nyiakan itu. Jadi Jack memiliki prinsip untuk selalu menerima dan belajar dari apapun yang terjadi di hidupnya, karena ia ingin setiap harinya berharga. Dengan kata-kata luar biasa keluar dari mulut Jack itu, mereka pun akhirnya bersulang dan mengatakan membuat setiap harinya berharga. Kemudian makan malam pun selesai, yang itu artinya urusan Jack pun selesai, karena ia berhak berada di lantai atas hanya untuk makan malam saja. Kemudian Jack pamit dan pada Rose memberikan lipatan kertas yang bertuliskan bahwa Jack ingin menemuinya. Alhasil Rose tentu menemuinya. Jack mengajaknya ke pesta yang sesungguhnya, di mana mereka pergi ke lantai paling bawah untuk menikmati musik dan tarian. Yang ternyata Rose merasakan lebih menyenangkan bersenang-senang di sana daripada bersama orang-orang bangsawan. Namun kegiatan tersebut diawasi oleh anak buah Cal yang kemudian melaporkan apa yang Rose dilakukan pada saat itu. Kemudian esoknya Cal memarahi Rose karena telah menguras tenaganya untuk melakukan hal yang tidak penting. Kemudian ibunya Rose juga mendengar kabar tentang Rose yang bersenang-senang dengan kalangan bawah, langsung menemuinya dan memarahinya, yang kemudian ibu Rose melarang keras untuk bertemu dengan Jack dan menyuruh Rose untuk fokus kepada tunangannya. Saat terus berkeliling bersama ibu dan tunangannya, Jack menariknya dan membawanya ke sebuah ruangan tanpa sepengetahuan ibunya. Di sanalah Jack mengungkapkan perasaannya yang sangat disayangkan. Rose harus menolaknya karena ia sudah bertunangan. Jack pun tak menyerah begitu saja. Ia meyakinkan bahwa ia benar-benar mencintainya dan berjanji akan membuat Rose bahagia menjadi dirinya sendiri, bukan dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintai.
Rose seketika bimbang, namun Rose tetap memilih untuk pergi bersama tunangannya dan meninggalkan Jack. Namun setelah itu Rose terlihat semakin tersiksa jika terus bersama ibu dan tunangannya yang selalu mengekangnya, dan alhasil ia memilih pergi untuk menemui Jack. Kemudian Rose menemui Jack yang berada di ujung kapal yang sedang galau. Kemudian Rose mengatakan padanya bahwa Rose berubah pikiran. Mendengar hal itu, Jack menyuruhnya untuk menatap matanya, dan kemudian Jack menuntunnya untuk naik ke pagar dan merentangkan kedua tangannya. Setelah itu Jack menyuruh Rose membuka matanya dan melihat betapa indahnya pemandangan laut di depan matanya, dan mereka pun menikmati keindahan itu. Dan di sanalah Jack dan Rose akhirnya bercinta, ya berciuman ya, cipokan, seperti itulah pokoknya teman-teman. Ya pokoknya ini remaja ke atas lah, seperti itu. Kemudian Rose memperlihatkan kalung berliannya kepada Jack dan memintanya Jack untuk melukis dirinya dengan memakai kalung berlian itu dalam keadaan telanjang bulat. Dan Jack akhirnya memenuhi permintaan Rose dan akhirnya ia mulai melukis. Setelah melukis, akhirnya lukisan itu disimpan di brankas bersama kalung berlian itu berada. Tak lama kemudian datanglah anak buah Carl yang kemudian mencari mereka, namun Jack dan Rose berhasil kabur dari anak buah Carl dan menuju ke tempat penyimpanan benda-benda besar seperti mobil, dan di sanalah mereka bercinta. Akhirnya bercinta lagi ya teman-teman. Dan setelah itu mereka keluar dari kapal dan kembali berciuman, dan itu disaksikan oleh kru kapal. Namun itu semua membuat kru kapal sampai lalai akan tugasnya, dan mereka pun baru sadar bahwa di depan mereka terdapat gunung es yang tinggi yang jaraknya sangat dekat dengan kapal Titanic. Kemudian semua kru mengarahkan segala tenaga untuk membuat kapal berbelok arah, namun kapal Titanic itu tak kunjung berbelok, yang pada akhirnya gunung es itu semakin dekat dan kapal Titanic itu menabrak gunung es yang membuat bagian bawah kapal bocor. Melihat hal itu, Jack dan Rose memberitahu pada ibu Rose dan Kel, dan saat mereka kembali, anak buah Kel menjebak Jack dengan memasukkan kalung berlian di sakunya. Dan setelah mereka meninggalkan anak buah Kel menggeledah Jack dan menemukan kalung berlian itu juga, Rose pun hanya bisa terdiam seolah tak percaya jika Jack mencuri berlian itu. Namun tunangannya terus menghasutnya bahwa Jack mendekatinya hanya untuk mengincar hartanya. Alhasil Jack ditahan meskipun dia sudah berusaha meyakinkan Rose bahwa ia tak mencuri dan bahwa ia juga dijebak oleh anak buahnya Kel. Jack pun dikurung di lantai bawah dengan tangan diborgol di sebuah pipa besi. Kemudian di sisi lain, perancang kapal yang mengetahui kecelakaan itu menyimpulkan bahwa jika kapal Titanic sampai menabrak dan bocor, maka kapal itu akan benar-benar tenggelam, dan mereka membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menyelamatkan diri. Kemudian para kru menginfokan kepada seluruh penumpang untuk mengenakan baju pelampung, dan mereka menurunkan perahu evakuasi untuk menyelamatkan penumpang. Dan terlihat terus bersama ibunya yang akan naik kapal ke perahu evakuasi. Namun perahu evakuasi itu diprioritaskan hanya untuk wanita dan anak-anak saja, dan Rose agak ragu untuk pergi bersama mereka. Rose pun kemudian memutuskan untuk menyelamatkan Jack. Namun Kel mencoba menghalanginya, dan Rose yang sudah muak, Rose naik ke lift untuk menuju lantai bawah. Namun di sana air sudah masuk sampai setinggi lutut. Rose yang terus memanggil nama Jack mendengar itu, Jack pun berteriak, dan akhirnya Rose menemukan Jack. Rose mencoba menemukan kunci dan membuka borgol, namun sayangnya di sana terdapat banyak kunci yang tentunya Rose tak mungkin mencobanya satu persatu karena keburu tenggelam ya. Rose pun keluar untuk mencari bantuan, namun tak ada satupun orang yang menolong karena mereka sudah panik menyelamatkan dirinya sendiri. Beruntung menemukan kapak yang bisa digunakan untuk memotong borgolnya, dan ketika kembali ke lantai bawah, air sudah naik sampai setinggi dada. Rose pun berhasil memotong borgol tersebut ya. Kemudian mereka berusaha keluar dari sana, dan Jack bertemu dengan teman-temannya, namun semua pintu sudah tertutup. Yang itu membuat Jack dan teman-temannya berinisiatif untuk mendobrak pintu tersebut dengan bangku besar.
Jack dan Rose pun berhasil keluar dan terus berlari menuju lantai atas, dan sampailah mereka di perahu evakuasi. Jack menyuruh Rose untuk naik terlebih dahulu dan Jack akan naik perahu selanjutnya. Cal mengetahui keberadaan Rose yang kemudian Cal menemui mereka. Rose pun bersikeras tak mau meninggalkan Jack. Cal kemudian datang dan memberikan jaketnya untuk Rose agar tak kedinginan. Kemudian wujudnya untuk naik perahu dan dia berjanji pada Rose bahwa ia dan Jack naik perahu yang sudah diboking Cal sebelumnya. Rose pun akhirnya luluh dan mau naik ke perahu tersebut, dan ketika perahu sudah diturunkan, Cal mengatakan bahwa sebenarnya ia hanya memboking perahu untuk dirinya sendiri, bukan termasuk Jack. Jack yang sudah mengira bakal tak mungkin ia berlaku baik kepadanya. Sepanjang perahu diturunkan, Rose terus menatap mata Jack yang pada akhirnya Rose tetap tak ingin berpisah dengan Jack walaupun sedetik pun. Kemudian Rose akhirnya melompat ke lantai bawah dan berlari menuju Jack. Jack melihat itu pun langsung mencari Rose dan bertemu mereka yang kemudian langsung berpelukan erat, dan Rose mengatakan bahwa ia tak akan meninggalkan Jack. Melihat itu, Cal langsung cemburu berat karena apapun dia korbankan untuk Rose tak membuka hatinya sedikit pun. Hal itu membuat Cal emosi dan hilang kendali. Kemudian ia mengambil pistol dan menembakinya. Mereka beruntung Jack bisa berhasil membawa Rose kabur. Namun Cal terus mengejarnya sampai ke lantai bawah. Jack dan Rose berlari, namun pintu di sana satu persatu jebol karena dorongan air, dan mereka pun terus mencari jalan keluar. Air yang sudah hampir menenggelamkan mereka pun menemukan pintu keluar, namun sudah terkunci. Kemudian terlihat orang yang membawa kuncinya tengah berlari melarikan diri, dan mereka pun akhirnya memanggil orang itu. Kemudian orang itu juga menolongnya, namun orang itu menjatuhkan kuncinya dan akhirnya ia panik buru-buru meninggalkannya. Ya, sungguh sangat disayangkan ya. Jack pun turun ke air dan mencari kunci itu. Alhasil mereka berhasil keluar. Jack dan Rose terus berlari ke lantai paling atas. Di sisi lain, orang-orang sudah di luar kendali. Mereka saling mendorong satu sama lain untuk bisa naik ke kapal evakuasi. Cal menemukan anak kecil yang sedang menangis. Kemudian ia bawa untuk menggunakan anak itu sebagai alat agar ia bisa naik ke perahu evakuasi. Melihat bagian depan kapal Titanic sudah tenggelam separuh, yang itu membuat orang berlari menuju ke belakang kapal. Kemudian Rose dan Jack sampai di ujung kapal, di mana itu tempat Rose dan Jack pertama kali bertemu. Lama kemudian tiba-tiba kapal Titanic itu terbelah menjadi dua potongan. Depan pun sudah tenggelam seluruhnya ke dalam air, dan potongan belakangnya miring sampai 90 derajat dan kemudian terdorong ke bawah. Jack pun menyuruh Rose untuk bersiap tarik napas dan berpegangan tangan. Kemudian mereka akan berenang bersama dan kapal akhirnya tenggelam secara keseluruhan. Jack dan Rose pun menemukan potongan kapal yang bisa mengapung, namun itu hanya muat satu orang saja, sehingga Jack menyuruh untuk Rose naik ke atas dan Jack akan tetap berpegangan padanya. Orang-orang pun yang masih pada hidup yang mengambang dan berteriak meminta pertolongan, namun nyatanya tidak ada pertolongan yang datang. Dan pada saat itu juga Rose mengatakan pada Jack bahwa ia mencintainya, dan Jack menyuruh untuk berjanji padanya bahwa apapun yang terjadi Rose tak boleh menyerah dan harus tetap hidup, dan berjanji bahwa Rose nanti akan menikah dan mempunyai anak banyak dan matinya dengan tenang di kasurnya. Bukan mati dalam kondisi seperti ini, kata Jack. Tak lama suasana menjadi hening dan terdengar suara tim penyelamat datang. Rose yang mendengar suara itu langsung membangunkan Jack, namun ternyata Jack sudah mati kedinginan. Rose sempat putus asa, namun ternyata ia teringat janjinya pada Jack sehingga ia memanggil tim penyelamat itu. Namun sayangnya mereka tidak mendengarkannya. Akhirnya Rose melepaskan tangan Jack dengan berat hati. Kemudian Rose berenang kedinginan dengan menemukan peluit milik kru kapal yang sudah mati. Kemudian ia meniupnya dan membuat tim penyelamat akhirnya berhasil menemukannya. Singkat cerita, Rose berhasil diselamatkan dan dia melihat Cal juga selamat, namun ia berhasil sembunyi dari Cal. Dan kita kembali ke scene awal, yaitu nenek Rose telah selesai menceritakan pengalamannya. Nah, di sana terlihat tim Brockett pada berkaca-kaca mendengar ceritanya.
Kemudian terlihat juga Nenek Rose yang pergi ke pinggir kapal dan flashback yang sepertinya mengenai masalah berlian itu. Nenek Rose tidak menceritakannya kepada siapapun. Kemudian ia membuang kalung berlian itu ke air dan tersenyum lega, dan kemudian Nenek Rose pun meninggal dengan tenang di kasurnya, dan film pun berakhir, teman-teman. Oke, saya yakin dari kalian semua sudah banyak yang nonton, bahkan ada yang sampai hafal alur ceritanya. Dengan saya menceritakan kembali, semoga bisa menghibur kalian. Kesimpulan pada video ini adalah, ini khusus buat admin aja menyimpulkannya ya, bahwa jodoh dan kematian sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dibuktikan kepada Rose yang tak mencintai Carl padahal ia sangat kaya raya, dan Rose yang mencintai Jack. Jack harus mati kedinginan. Kisah cinta yang bertolak belakang, yaitu dengan ia tidak mencintai seseorang dan ia mencintai seseorang namun harus pergi meninggalkannya. Dan oke, mungkin segitu saja dari Fokus Konten ya, nggak ada lagi yang harus disimpulkan. Ya, film ini diberi ranting untuk IMDb 7,5. Sungguh ranting yang memuaskan dari IMDb. Kali ini admin sangat puas sekali dengan IMDb ya kan. Dan admin sedikit menambahkan rantingnya untuk Fokus Konten akan berikan 8.0. Oke, kurang lebihnya dimohon maafkan bila ada perkataan atau kesalahan dalam video ini. Akhir kata saya tutup. Salam sukses, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur.